Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Hari ini kita ketemu untuk melanjutkan diskusi topiknya tentang perencanaan asuhan keperawatan, menyusun rencana asuhan ya, di mana pada kesempatan ini kita fokusnya akan membicarakan mengenai penggunaan NOC dan NIC ya. Nanti ke depan kita juga akan menggunakan SLKI dan SIKI dalam perencanaan asuhan. Tapi khusus untuk diskusi hari ini kita bicaranya tentang NOC dan NIC dulu. Di mana teman-teman sudah mengkaji dari awal, menegakkan diagnosis, kemudian memprioritaskan masalah yang ada, dan masalah itu tidak hanya cukup ketika kita mengenal masalahnya, tapi harus direncanakan untuk nanti diimplementasikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai perencanaan keperawatan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan, boleh raise hand dulu, nanti saya panggil satu persatu. Silakan. Oke, belum ada. Saya tunggu. Gimana? Sepi penanya nih sepertinya. Oke, Latif. Silakan, Latif. Ini yang 10 kan, Nars? Ya. Yang topik kita yang terkait dengan perencanaan asuhan. Mohon maaf, Nars. Bisa diulang, Nars? Topik kita terkait dengan perencanaan asuhan yang ada NOC sama NIC-nya. Gitu. Ya, Nars. Mohon maaf, Nars. Ulun kira yang triple S itu, Nars. Belum. Thank you. Mohon maaf, Nars. Ya. Silakan, Akmal, dimulai diskusinya. Siap. Terima kasih, Ners, untuk kesempatannya. Mungkin ini saya lihat kawan-kawan ini karena sudah cukup lama menonton video, jadi mungkin agak lupa ingat itu kawan-kawan ini, jadi agak perlu dipancing dulu. Tapi ini ada yang mau saya tanyakan, Ners, mengenai kita menentukan diagnosis keperawatan, itu ada juga ide kreatif perawat, Ners, yang harus digunakan untuk menentukan intervensi keperawatan apa yang akan kita lakukan kepada klien. Nah, untuk ide keperawatan sendiri ini dari mana, Ners? Apa berdasarkan apa? Hanya dari pengalaman perawat saja atau ada referensi yang perlu digunakan untuk ibaratnya ide ini kada sembarang ide yang tiba-tiba muncul di kepala langsung diterapkan. Ya. Atau bagaimana, Ners? Terima kasih, Ners. Oke, terima kasih ya Akmal sudah memulai diskusinya. Jadi gini, masalah keperawatan yang sudah kita angkat dan kita prioritaskan akan pasti kita selesaikan ya dengan melakukan perencanaan asuhan lalu nanti diimplementasikan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana asuhan, perlu juga kita memakai dan menerapkan ide-ide kreatif dari kita. Dari mana, kata Akmal? Jadi teman-teman, kita nanti kan melaksanakan implementasi, artinya kan melakukan tindakan ya. Sebelumnya kita harus nyusun dulu rencana apa yang akan dilakukan. Jadi istilahnya rencana keperawatan ini hal yang tertulis dulu, baru nanti ketika dieksekusi, diimplementasikan itu berupa tindakan.
Nah, di klinik atau di wahana praktek, kadang kita berkeinginan melakukan sesuatu hal atau tindakan keperawatan yang ideal, dalam artian tindakannya ideal, properti alat bahannya ideal, tapi kenyataannya kadang properti bahan alat dan macam-macam itu tidak seideal yang kita bayangkan. Sehingga kita perlu mensiasati hal tersebut biar tetap bisa dilakukan tapi tanpa mengurangi esensinya. Misalkan teman-teman mau misalkan perawatan luka atau masang NGT misalkan, ya. Perencanaannya oke, masang NGT, alat-alat yang disiapkan kan untuk masang NGT banyak ya. Tapi misalkan bengkok yang untuk wadah sampah medis itu lagi dipakai temannya di sebelah. Sedangkan kita perlu cepat memasang NGT tersebut pada pasien kita. Pertanyaannya, apakah kita menunggu temannya tersebut selesai memakai bengkok tersebut baru kita mengerjakannya, atau kita bisa mengerjakannya tetap dengan memodifikasi, misalkan bengkok nggak ada, oke lah kita pakai tempat yang lain, misalkan kantong kresek yang nggak bocor lah istilahnya, untuk tetap bisa menampung air gitu loh. Maksudnya memanfaatkan segala macam hal yang ada untuk tetap menunjang perencanaan yang kita lakukan kayak gitu. Itu maksudnya ide kreatif itu nggak harus terpaku pada sesuatu benda yang textbook istilahnya, yang kalau nggak ada itu aku nggak bisa jalan. Nah, jangan kayak gitu. Cari solusi penyelesaiannya begitu. Begitu Akmal. Siap, Ners. Terima kasih. Oke, sip. Silakan dilanjutkan teman-teman. Oke. Faris, silakan. Kalau izin masuk, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi Nars Heri. Terima kasih sudah memberikan kesempatan Ulun untuk bertanya. Walaupun pertanyaan Ulun enggak berapa minggu. Jadi Ulun tadi baru ingat juga, Nars. Jadi Ulun pertanyaan Ulun ada satu aja, Nars. Ya. Banyak. Nanti Pak anaknya lanjut, satu aja dulu. memang satu aja, Nars. Jadi untuk ada membaca juga di catatan Ulun ada prinsip SMART. Oke. Yang kita tahu juga prinsip SMART itu sudah mendunia dipakai gitu, Nars. Yang pertama mungkin bisa Ulun orientasikan ulang. Yang pertama itu SMART itu singkatan kan, Nars. Yang pertama S itu spesifik atau secara khusus kita menentukan sebuah konsep, lalu konsepnya measurable, M measurable atau bisa diukur, lalu attainable bisa didapai atau bisa dicapai, lalu realistis, R realistis, T-nya timely atau bisa diukur waktunya. Nah, di perencanaan keperawatan digunakan kan, Nurs, penentuan EPO, expected patient outcome, atau apa, lupa Ulun bahasa Indonesianya, Nurs. Nah, Ulun ada baca untuk yang prinsip SMART itu ada masalah keperawatan dan masalah kolaboratif dalam penerapan prinsip SMART-nya itu, Nurs. Tapi Ulun belum bisa membedakan bagaimana kita menentukan perencanaan keperawatannya yang di masalah keperawatan dan masalah kolaboratif dengan menggunakan prinsip SMART gitu, Nurs. Oke. Cukup sampai situ ya pertanyaannya. Saya contohkan gini. Saya ambil nyeri deh, yang paling mungkin pernah kita rasakan semua, nyeri. Konsep dasar nyeri sambil kita review lagi. Nyeri itu kan ada yang tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat tidak terkontrol. Oke. Ketika berbicara nyeri ringan itu
keperawatan secara independen atau mandiri masih bisa mengintervensi kondisi nyerinya. Sebagai contoh, apa implementasi yang bisa kita rencanakan nanti? Distraksi, relaksasi, guidance imagery, atau memandu, membayangkan hal-hal yang nyaman-nyaman, istilahnya yang disenangi biar istilahnya terdistraksi lah pasiennya. Itu bisa, terapi itu bisa menurunkan nyeri yang dialami pasien. Tapi pada nyeri sedang ke atas sampai nyeri berat tidak terkontrol, itu tidak bisa lagi intervensi mandiri perawat masuk menyelesaikan nyerinya. Contoh, kemarin ada teman kita yang lagi nyeri head sampai guling-guling, nggak bisa tuh distraksi, tenanglah, tarik nafas, coba yang nggak bisa, dia nyari ibuprofen macam-macam pasti. Nah, itu contohnya. Pelaksanaan SMART ini pada perencanaan asuhan, maksudnya kayak gini, spesifik. Kita harus mengetahui nyeri yang dialami pasien kita itu nantinya apa yang ibaratnya tuh menyebabkan nyeri tersebut terjadi, ya. Kemudian measurable, dapat terukur. Jadi istilahnya kita nanti kaitannya dengan skala, ya, pada SMART tersebut. Skala kan ada nyeri itu ada 0 sampai 10. Kita nanya ke pasien, Bapak Ibu, skalanya ada 10 pakai jari saya. Kira-kira nyeri yang Bapak atau Ibu alami ini, 0 itu tidak ada nyeri, 10 itu nyeri sangat berat. Kira-kira angka yang mana yang Ibu pilih misalkan, atau Bapak pilih? Measurable artinya dapat diukur. Nah, kalau kamu menemukan skala nyeri itu sedang ringan ke bawah, bisa intervensi mandiri jalankan. Tapi kalau nyatanya dia nunjuk 8, 9, atau 10, harusnya taktis ya kita, oke, berarti ini nyeri sangat berat. Kita validasi juga dengan observasi kita, dia tampak guling-guling, badannya itu ibaratnya menahan sakit kayak gitu. Artinya kamu harus ibaratnya tuh harus memikirkan untuk achievable, mencapai tujuan kita, apakah bisa memilih intervensi keperawatannya yang hanya tarik napas Pak, hembuskan? Nggak bisa. Harus kolaboratif, menggunakan analgetik mungkin, misalkan reliable, SMART, SMART, reliable nih masuk akal nggak dengan tadi, masuk akal nggak orang nyeri berat hanya di distraksi, relaksasi, kan nggak masuk akal. Artinya masuk akal jika kolaborasikan menggunakan anti analgetik, misalkan sediaannya analgetik. Time, kira-kira nyeri kita maunya menyelesaikannya dalam waktu kapan dan berapa menit. Yang pernah mengalami nyeri, bisa nggak kita bilang kayak gini, dalam 24 jam nyeri berkurang? Masa sih pasien 24 jam dulu merasakan nyeri baru selesai? Artinya harus sangat cepat kalau bisa kita usahakan. Usahakan 1 kali 15 menit harus selesai nyerinya. Dengan cara apa nanti? Dengan cara bisa tindakan mandiri, bisa tindakan kolaboratif. Mandiri ketika pasiennya itu nyerinya sedang ke bawah, kolaboratif jika sedang ke atas kayak gitu. Itu sih Al. Jadi kita menggunakan prinsip SMART untuk memikirkan masalah pasien ini seberat apa dan serumit apa penyelesaiannya. Jika tidak bisa mandiri perawat, maka tindakan kolaboratif. Maka kan fungsi perawat itu kan ada fungsi independen atau mandiri, interdependen atau kolaboratif, dependen atau tergantung lah dengan intervensi lainnya begitu. Oke ya? Tinggi, ulun izin masuk. Penjelasan dari Pian cukup memuaskan, Nurse. Bukan cukup sih, memuaskan. Oke. Terima kasih ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh silakan. Kita lanjut lagi. Safety, silakan Safety.
Permisi, Nars, izin bertanya. Ya, Dalam susunan NOC dan NIC itu letakkannya tidak berurutan dalam pencarian. Misalnya part 4 ke part 3. Kenapa Nars menyusunnya tidak dari part 3 ke part 4, Nars? Mungkin itu saja, Nars. oke. Terima kasih. Oke. NOC mencarinya dari 4 ke 3 gitu ya. NIC nyarinya dari 6 ke 3 gitu. Nah, kita harus mengenali dulu daftar isi dari NOC dan NIC itu apa. Ya, coba dilihat. Coba teman-teman sambil buka NOC dan NIC-nya yang ada di tangan masing-masing, coba dibuka. Saya minta bantu juga di sini, coba buka daftar isi NOC yang part 4 itu apa? Label anunya. Apa sih part 4 itu pada NOC? Nah, gitu. Coba sambil bukakan dulu, bacakan. Harus pelan-pelan dijawab ini. Ada yang sudah buka? Izin menjawab, Nurs. Ya, apa Arista? Bagian 4, tautan pola kesehatan dan nanda internasional. Oke. Cukup di situ sampai situ. NOC bagian 4 itu ada kaitannya dengan nanda. Jadi kan kita kan punya diagnosis dari nanda dulu nih. Kita ambil apa kayak diagnosisnya di situ. Kita akan mematchingkan dengan part 4-nya SINOK dan kata-katanya itu akan bersesuaian dengan bahasa diagnosis nanda. Oke. Iseng ya Septi. Sebutkan diagnosis apa yang ada di nanda yang kamu ingat atau kamu sukai misalkan. Apa Septi? Nyeri akut, Nurs. Oke, nyeri akut. Nyeri akut emang satu untuk semua. Nyeri akut, ambil di nanda. Nah, cari di part 4 NOC itu akan ada juga nyeri akut. Entah itu tulisannya akut, nyeri, kayak gitu. Coba cari di part 4 kan pasti ada nyeri akut. Entah halaman berapa lah istilahnya. Nah, ketika mendapatkan nyeri akut atau akut nyeri tadi di part 4, kalian akan merujuk pada halaman yang ada di daftar isinya tersebut di part 4 masih. Lalu jalan ke halaman nyeri akut tersebut. Nah, di halaman nyeri akut tersebut ketika dibuka, nah nanti akan ada yang namanya label NOC untuk diagnosis nyeri akut. Lalu kalian pilih nanti, misalkan tingkat nyeri kah, kontrol nyeri kah. Nah, setelah itu harus jalan-jalan ke part 3 lagi untuk menemukan apa yang dimaksud tingkat nyeri, apa yang dimaksud kontrol nyeri, begitu. Makanya lari ke part 3 lagi. Karena part 3 apa? Saya tanya Arista tadi ya. Arista, part 3-nya apa di daftar isi NOC tadi? Outcome. Outcome. Nah, kita kan buka buku NOC. Oke, buka buku NOC. Outcome kan yang kita cari kan nursing outcome classification. Artinya klasifikasi luaran keperawatan yang kita cari. Jika harus berurutan, kata Septi, kenapa nggak 3 langsung ke 4, nurse? Kan 4 ke 3 nih ajaran kita di NOC. Kenapa sih nggak 3 ke 4? Lah kalau misalkan mau 3 duluan, kan tadi nyeri akut. Gimana caranya? Kita ke 3 dulu. Karena harus ada linknya di part 4. Karena part 4 yang bersesuaian dengan diagnosis yang kita angkat. Begitu. Oke, sampai NOC dulu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau Septi sekalian? Bisa ya? Oke, sekarang kita bahas yang NIC. NIC itu dari 6 ke 3. Coba saya minta tolong 6. Bagian 6 pada NIC itu apa? Apa gerangan? Bagian Apa, Akmal?
intervensi NIC dikaitkan dengan diagnosis nanda. Lagi-lagi intervensi yang dikaitkan dengan nanda. Sama mencarinya. Jadi nyeri akut di nanda, kamu buka part 6 akan ketemu juga nyeri akut dulu. Halaman berapapun nyeri akut tersebut, kunjungi halaman tersebut, cari label NIK pada nyeri akut. Ambil misalkan contoh, dapatin manajemen nyeri misalkan. Oke. Salah satu label dari NIC nyeri akut adalah manajemen nyeri. Tangkap tuh manajemen nyeri, larikan ke part 3. Lihat di part 3, itu pasti akan adalah tindakan-tindakan atau intervensi keperawatan yang tersedia banyak gitu. Nanti temukan manajemen nyerinya, lihat di angka berapa halamannya, lalu kamu kunjungi halaman tersebut lagi. Akan ketemu tindakan apa yang biasanya dilakukan pada manajemen nyeri di pasien yang nyeri akut. Begitu. Begitu Septi. Jadi nggak bisa kan harus 3 ke 6 aja. 3 ke 6 nurse misalkan. Lah kan nyeri akut tadi. Kalau langsung kita ke 3, banyak loh Septi. Intervensinya tuh 500-an. Label intervensi itu 500-an. Kamu akan kerepotan memilihnya nanti. Makanya kita jalan-jalan dulu ke part 6. Tapi teman-teman jangan khawatir, nanti seiring kebiasaan atau udah mulai terbiasa, nggak serepot itu lagi kok bolak-balik kayak gitu. Udah taktis nanti kalau udah terbiasa. Ya, Septi ya. Oke, ada lagi Septi? Mungkin sudah cukup, Nars. Oke. Terima kasih. Oke, sip. Begitu juga dengan diagnosis yang lain ya, caranya sama. Temukan NOK dulu sesuai diagnosisnya 4 ke 3, lalu cari NIK-nya 6 ke 3. Gitu. Oke. Nah, silakan Latif Al-Kifari lagi, silakan. Akhirnya nemu juga dia pertanyaan. Terima kasih sebelumnya Nurse atas kesempatannya Nurse. Di video yang kemarin Nurse bagikan kan ada Nurse menjelaskan tentang arti penting, prioritas, diagnosis, keperawatan Nurse. Nah, di situ kan sangat penting ya Nurse gitu, prioritas diagnosis itu. Terus di sepengetahuan Nurse nih atau yang Nurse pernah alami mungkin di lapangan langsung, pernah nggak Nurse menemukan seorang perawat gitu salah menentukan prioritas diagnosis, Nurse. Terus jika salah melakukan mengambil keputusan prioritas diagnosis ini, dampak yang didapat buat pasien, yang buat perawat itu sendiri, mungkin apa itu dampak yang didapatkan? Itu aja, Nurse. Terima kasih, Nurse. Oke. Saya nggak usah berbicara di lahan ya. Saya ketemu pengalaman itu di rumah saya pribadi. Saya boleh bercerita, kemarin itu waktu istri saya itu hamil 8 ke 9 bulan ya. Dia itu entah karena bawaan perutnya, nekan diafragma macam-macam, lalu sesak nafas, terus juga ada alergi dingin mungkin, lalu dia itu kayak sesak nafas kayak asma, padahal nggak punya riwayat asma sama sekali ya. Kemudian saya mikir, oke, di rumah nggak ada properti macam-macam, sesak napas nih, sesak napas. Oke, kayaknya respirasinya meningkat. Saya terpikir langsung apa? Oksigen dong berarti, karena dia sesak napas. Saya beli oksigen, untung belum era COVID tuh. Oksigen masih harga sejutaan. Sekarang kan oksigen kosong juga udah 2 jutaan kayak gitu. Jadi saya beli oksigen full dengan regulator ya teman-teman udah pasti paham oksigen perangkatnya karena udah skill ya. Saya bawa tuh. Saya langsung pasang. Ternyata apa? Nggak selesai juga itu, nggak juga selesai sesak nafasnya. Ternyata dia sambil batuk, dia sambil ada sekret juga. Dan orang asma, istilahnya itu kan ada yang nama asma dadakan ya istilahnya. Ada penyempitan atau bronkokonstriksi ya, saluran nafas. Salah di situ saya, kenapa langsung oksigen. Lalu saya mikir, untuk melegakan jalan napas berarti ini kan harus ada nebul kayak gitu. Skill mungkin ada yang udah diam belum ya. Kita tuh ada punya skill nebulisasi.
Ya, di mana di nebulisasi itu ada obatnya, ada pilihannya, ada Ventolin, Combifen. Nah, kebetulan sesuai dengan resepnya waktu saya konsultasi juga ke dokter, Combifen lah untuk istri saya. Kemudian alatnya beli lagi itu nebulizer. Combifen beli, nebul di rumah sendiri. Akhirnya apa? Bisa lega. Nah, di sini ada dua diagnosis yang tegak dan saya salah. Pertama, tentang sesak napas di oksigen itu kan saya mikirnya adalah ketidakefektifan pola napas. Ternyata dia batuk, ada sekret macam-macam dia, ada asma vasokonstriksi, bukan vasokonstriksi, bronkokonstriksi, ternyata lebih kepada ketidakefektifan bersihan jalan napas. Setelah didebul macam-macam, clear anunya tadi, sesak napasnya. Ujung-ujungnya oksigen yang saya beli tadi saya jual. Salah intervensi ini. Gitu loh. Jadi apakah ada dampaknya? Iya, dampaknya nggak selesai. Masalah keperawatan yang kita hadapi, Latif. Akan tertunda penyelesaian masalah keperawatan yang kita hadapi kayak gitu. Nah, dari cerita saya itu ada ada gambaran ya. Saya ngangkat pola napas di awal-awal yang tidak efektif, ternyata kurang pas, lalu saya benerin. Padahal udah beri oksigen untuk menyelesaikan pola napasnya, ternyata salah. Kemudian saya ngangkat lagi ibaratnya bersihan jalan napas, saya konsultasikan untuk obat apa yang bagus untuk istri, istilahnya yang aman untuk kehamilannya. Kemudian Combifen tadi, beli alat nebulnya, pasang nebul, alhamdulillahnya selesai. Begitu. Selesai secara perlahan ya istilahnya, enggak sesak berterus-terusan kayak gitu. Hasil oksigennya saya lego ke teman-teman kayak gitu. Teman-teman PMI kalau nggak salah. Begitu ceritanya, Latif. Jadi ada dampak ya, Latif ya. Kalau kita salah kayak gitu. Berarti mungkin aja terjadi kesalahan untuk pengambilan keputusan ini ya, Nurse? Sangat mungkin dan sering karena kaitannya mirip. Kan bersihan jalan nafas kan mirip. Pola nafas sangat mirip loh itu. Tanda gejala. Nah, makanya perlu critical thinking dari kita. Ada apa sih yang terjadi pada pasien kita? Makanya dalam melakukan asesmen kita harus detail. Apa sih yang dialami pasien ini? Gitu loh. Berarti untuk yang pemikirannya kita itu harus benar-benar cepat juga berarti ya, Nurse, untuk keputusan prioritas ini. Betul. Jadi istilahnya selain kita harus cepat, kita harus bisa ya membedakan penampakannya tuh sama loh. Orang asma itu kan istilahnya sesak napas iya, napas dangkal iya. Tapi apakah dia butuh oksigen karena nggak bisa napas sama sekali, atau dia oksigen kurang gara-gara jalan nafasnya yang sempit atau ada sekret macam-macam kayak gitu. Ya, kita harus mikir di sananya. Gitu. Lumayan sulit ya, Nurse, ternyata untuk keputusan prioritas ini, Nurse. Iya, pastinya. Makanya pelan-pelan, teman-teman pelan-pelan. Nanti seiring waktu kan akan masuk ke mata kuliah keperawatan yang medikal bedah, anak, maternitas, dan lain-lain. Itu ilmu-ilmunya tentang gimana sih bekal untuk memprioritaskan pasti akan tambah lebih banyak kayak gitu. Di mata kuliah ini kita lebih kepada paling kada bagian bagaimana sih awal atau dasarnya memahami dulu di sini. Ya. Oke. Ya, baik, Nurse. Terima kasih banyak, Nurse. Jelas banget, Nurse. Oke, sip. Ya kan teman-teman yang lain masih ada? Ada lagi? Oke, Arif kah? Silakan, Arif. Rip, suaranya atau di tempatku atau di tempat yang lain ya? Sama, Nurse, suaranya. Nah, pelan-pelan, Rip. Kalau nggak bisa ngomong, ketik aja boleh, silahkan. Terdengar, Nurse? Ya, terdengar lumayan.
Oke. Terima kasih Nurse atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Pertanyaan saya adalah cara untuk menentukan waktu yang rasional gitu Nurse untuk outcomes. Oke. Oke. Benar. Kan tadi di awal kita bicara tentang SMART, specific, measurable, achievable, reliable, time. Yang perlu teman-teman pahami, kenapa dalam proses keperawatan kita harus mengenal ilmu-ilmu dasar yang mendasari dulu, yang underlying, itu gunanya nanti untuk kita dalam menentukan waktu untuk menyelesaikan masalah keperawatan itu berapa nanti waktunya, takarannya berapa. Oke, saya analogikan kayak gini. Kita mempunyai masalah nutrisi pada pasien, ya. Oke lah, angkat misalkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Target kita mau meningkatkan berat badan karena waktu asesmen didapatkan berat badannya menurun misalkan. Pertanyaan saya, peningkatan berat badan pada pasien apakah bisa diselesaikan secepat menyelesaikan nyeri yang 15 menit tadi misalkan? Sebenarnya bisa sih kalau digelonggong pakai yang kayak sapi kan. Tapi kan nggak kayak gitu juga ya. Artinya di sini Arif dan teman-teman harus mikir bahwa akan ada proses waktu yang harus dilalui, diintervensi untuk meningkatkan berat badan. Contoh, berarti nggak bisa kita menentukan misalkan nutrisi akan kembali akan baik lagi istilahnya dengan kriteria hasil berat badan meningkat, tapi dilakukan dengan cara dilakukan selama 30 menit, nggak bisa. Kamu pilih aja misalkan selama 1 kali 24 jam. Jadi artinya tiap 24 jam nanti kamu akan pantau berat badannya. Hari ini dipantau, besok dipantau lagi, terus nutrisinya tetap dikasih ya. Kalau masih belum naik berarti kan dilanjutkan intervensinya begitu. Beda kalau dengan nyeri tadi. Nyeri Arif dan kawan-kawan, kita harus cepat karena respon terhadap nyeri itu harus cepat diselesaikan. Misalkan kita naruh waktunya 15 menit. 15 menit apa? Ya kan secara kan orang dengan nyeri kan nggak bisa dilama-lamain kayak gitu. Artinya dalam waktu 15 menit dari nyeri tingkat berapa tadi kita harapannya kita turunkan. Misalkan dari nyeri level 8 ke level 2. Artinya kan nyeri berat sekali nih ke nyeri ringan. Dengan apa? Dengan distraksi relaksasi kah atau dengan kolaborasi anti analgetik? Bukan pilihan. Berarti kita ambil yang analgetik, minum atau suntik yang analgetik tadi, harapannya atau outcome-nya kan pasti akan menurun kayak gitu selama 15 menit. Sehingga saya tekankan sekali lagi adalah konsepnya dari awal tentang apa yang akan kita hadapi itu penting dikuasai guna kita menentukan outcome waktu. Sesak napas. Masa kita tulis 1 kali 24 jam? Harus cepat. Dengan apa? Kayak gitu loh. Gitu, Rip. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sip. Pelan-pelan ya memahami yang tentang peletakan 1 kali berapa jam atau 1 kali berapa menit itu loh. Karena krusial. Nggak bisa semua masalah keperawatan itu disamaratakan. Oke. Ada lagi? Mana ada lagi pertanyaannya teman-teman? Izin bertanya lagi, Nurse. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arif. Pertanyaannya gantian, Nurse. Yang unik lagi, Nurse. Apakah semua intervensi itu bisa dimasukkan atau hanya seberapa saja itu, Nurse? Oke. Intervensi dapat dimasukkan atau dilakukan semuanya kah? Contoh ambil ya. Saya tolong mungkin minta bukakan yang tentang manajemen jalan napas. Saya lupa halaman berapa. Jadi manajemen jalan napas ini salah satu intervensi dari bersihan jalan napas tidak efektif.
Oke, yang pegang nik, tolong cari bersihan jalan napas tidak efektif. Salah satu label nik-nya itu adalah manajemen jalan napas. Oke, cari dulu. Halaman berapa manajemen jalan napas? Buka label tersebut. Ada yang sudah ketemu? Halaman 186, Ners. Oke, coba buka anunya apa label tersebut. Halaman 100 sekian tadi. Ada tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan ya pada orang manajemen jalan nafas. Nah, di situ ada nggak misalkan posisikan semi-fowler, fowler, tapi ada nggak misalkan lakukan posisi head tilt, chin lip, jaw thrust, misalkan kata-katanya ada nggak di situ? Di sini ada posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Seperti itu aja, Ners. Oke, yang tentang head tilt, chin lip, jaw thrust ada nggak kata-katanya di situ? Di awal-awal aja sih sebenarnya. Pernah lihat diriku? Ada nggak? Ini ada, Ners. Nah, ada ya. Nah, jadi gini teman-teman. Bersihan jalan napas tidak efektif itu bisa terjadi pada pasien yang batuk pilek biasa, tapi ada juga loh bersihan jalan napas tidak efektif pada pasien yang dicurigai cedera servikal atau leher, misalkan habis orang kecelakaan yang lehernya ini atau apa, itu kan ketekuk ya, artinya kan airway atau jalan napasnya nggak paten. Nah, selanjutnya analisis kita kayak gini. Pada orang yang biasa-biasa aja, misalkan sadar penuh kayak kita, tapi emang lagi ada sekret, apakah perlu kita membaringkan atau memposisikan pasien itu harus posisi jaw thrust macam-macam? Posisi jaw thrust itu kan pada orang yang dicurigai adanya trauma servikal atau trauma tulang leher kayak gitu. Kalau cuman batuk pilek, sekret nggak bisa membatukan macam-macam, kan cuman instruksikan aja, oke, patenkan dengan cara semi-fowler atau fowler, udah cukup. Tapi kalau orang yang dicurigai cedera servikal tadi harus kita tahan posisi lehernya biar stabil untuk mematenkan jalan napasnya. Nah, kembali ke pertanyaan Arif, apakah semua sediaan tindakan yang ada di bawah manajemen jalan napas itu dilakukan pada satu pasien? Jawabanku tidak. Karena tindakan yang banyak yang di bawah manajemen jalan napas itu adalah in general di semua kondisi pasien. Artinya, mahasiswa perawat di sini harus memilih yang bersesuaian dengan kondisi pasien kita. Gitu, nggak semua harus kita ambil kayak itu, yang bersesuaian aja. Kita ambil contoh juga masih di pematenan jalan napas, ada nggak di situ kata-katanya lebih kepada suction, bahasa suction ada nggak di situ? Sekret, sedot sekret macam-macam, ada nggak kata-katanya yang kayak gitu? Ada lendir. Nah, lendir. Oke. Kita ambil dua lagi analogi kasus. Si A pasiennya sadar, si B pasiennya nggak sadar. Sama-sama numpuk sekret. Si A kita ajarkan dia batuk efektif untuk melapangkan airway-nya. Si B nggak sadar, bisa nggak kita ajarkan batuk efektif? Nggak bisa. Harus kita suction, sedot lendir. Tapi si A sadar, kita sedot lendir, kan nggak ada etika lalu di situ. Masa orang sadar di suction gitu loh.
Artinya, lagi-lagi artinya di sini, tolong kondisikan mengambil tindakan dari salah satu label NIC tadi, sesuaikan dengan pasien kita. Ya, jangan menyesakkan orang yang sadar, orang yang misalkan nih, Arif lagi batuk pilek, aku ada rasa ada sekret kamu di tenggorokan, jadi udah sini kusaksen. Kenapa nggak diajarkan batuk efektif kayak gitu, terus dinebul mungkin untuk mengencerkan dahak, kan lebih manusiawi kayak gitu pada orang-orang yang sadar kayak gitu loh. Paham ya? Oke. Gitu. Jadi poinnya adalah dipilih. Jangan diambil semua. Gitu. Oke, lanjut. NOC juga dipilih ya. NOC itu kan labelnya juga banyak. Dipilih juga nanti indikator-indikatornya. Nah, yang krusial mungkin terlepas dari pertanyaan teman-teman, NOC itu kan banyak label. Tiap NOC itu akan ada banyak juga indikator-indikator yang angkanya 1 sampai 5, 5 sampai 1 itu loh yang aku maksud. Nah, teman-teman tolong pilih label NOC itu sesuaikan dengan data hasil asesmen. Oke. Data hasil asesmen kita berkata apa? Maka NOC itu sebagai rencana atau goalnya harus bersesuaian dengan keadaan waktu asesmen. Misalkan, coba tolong bukakan NOC yang tentang bersihan jalan napas. Bukakan tentang kepatenan jalan napas. Coba pelan-pelan. Yang megang NOC, bukakan bersihan jalan napas, ambilkan yang kepatenan jalan napas lah mungkin. Kata-katanya kayak gitu. Ada nggak? Saya nemunya yang bersihan jalan nafas ketidak efektif. Ya, sama aja. Kunjungi halaman tersebut, kemudian cari salah satu label NOC dari diagnosis tersebut. Nah, kadang dibalik-balik, yang kepatenan jalan napas, komopaten, macam-macam lawannya. Ada nggak? Halaman berapa, Arista tadi? Di halaman 599. Ini ya. Ada label yang status pernafasan kepatenan jalan napas. Nah, kepatenan jalan napas. Kamu buka kepatenan jalan napas tersebut, ada nggak indikator-indikator di bawahnya itu apa aja? Salah satunya. Kamu bacakan. Yang tingkat agitasi gitu kan, Mas? Ya, tingkat agitasi, apa lagi? Terus tingkat kecemasan, pencegahan aspirasi, respon ventilasi mekanik dewasa. Oke. Status paru-paru. Oke. Gini. Kan kata-katanya macam-macam tuh. Susah-susah lah, agitasi, respon macam-macam tadi. Tapi saya dengar tadi tentang aspirasi ya. Ada aspirasi ya. Aspirasi itu kayak tersedak lalu termasuk sesuatu ke jalan nafas lah, intinya itu. Nah, nurse, pada pasien ulun kan ada gejala yang agitasi macam-macam, berarti nggak dibikin indikator pada kepatenan jalan nafas dong? Enggak, benar enggak. Cari indikator-indikator yang bersesuaian dengan hasil asesmen kalian. Ya, misalkan tadi ada status apa ya, Arista, coba. Selain agitasi tadi apa? Agitasi, pelan-pelan deh. Agitasi, tingkat kecemasan, pencegahan aspirasi. Apa lagi? Kemudian respon ventilasi mekanik. Ke bawah-bawahnya ada. Kontrol gejala, tanda-tanda vital, ventilasi, pertukaran gas. Oke, sudah. Tanda-tanda vital.
misalkan kembalinya ke TTV misalkan. Di situ misalkan orang yang dengan bersihan napas tadi ternyata respirasinya meningkat secara frekuensi, berarti salah satu indikatornya bisa kita ambil yaitu respon tanda-tanda vital tadi. Maksudnya di sini lebih kepada frekuensi nafasnya yang awalnya tinggi, indikator kita saat kita temui waktu dia asesmen, mau kita NOC itu kan luaran ya atau kehendak kita maksudnya. Berarti mau kita kan dari yang tinggi tadi menjadi dalam batas normal, itu di bawah 20, misalkan 16 atau 18 misalkan. Nah, itu yang mau kita angkat nanti. Jadi secara penulisan, manajemen jalan napas dengan indikator salah satunya adalah frekuensi napas dalam rentang normal. Gitu. Gak perlu kita ngangkat misalkan agitasi tadi, karena di asesmen kita nggak sampai mendapatkan perilaku agitasinya. Atau bisa kita ternyata tentang kecemasan tadi kan ada. Oh ternyata waktu asesmen karena dia agak sesak macam-macam, dia rasa kayak cemas kayak gitu, rasa nggak enak. Ini kenapa perasaannya? Nah, bisa diangkat sebagai indikator dari label manajemen jalan napas. Gitu. Ya, pesan saya di sini adalah sinkronkan antara indikator dengan hasil asesmen yang didapatkan. Karena sesungguhnya NOC adalah hasil yang ingin kita capai guna menyelesaikan masalah diagnosis keperawatan berdasarkan asesmen yang didapatkan tadi. Kita melakukan asesmen pastinya kita dapat masalah-masalah dong. Nah, mau kita selesaikan. Tapi kita menyelesaikannya harus ada target dulu. Targetnya tadi di NOC. Oke, pelan-pelan dipahami. Ada yang mau diskusi lanjutan tentang ini? Izin bertanya, Nurse. Ya, silakan Arista. Kan misal kita tuh udah menentukan target kan, Nurse. Terus kan ada beberapa intervensi yang akan kita lakukan. Betul. Misal ada 4 lah untuk intervensinya. Nah, misal kita baru mengerjakan 2 intervensi ini, tetapi kita sudah merasa sampai targetnya begitu, Nurse. Nah, itu yang 2 itu tetap dilakukan atau tidak? Oke. Konsepnya kita harus menentukan outcome dulu sebelum memilih intervensi. Ya, kan ada masalah, outcome kita mau apa? Kita membayangkan nanti dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan target yang mau kucapai sesuai NOC, itu apa aja intervensi yang harus kita siapkan, pelurunya lah istilahnya. 1 sampai 4 tadi kata Arista. Nah, bisa aja benar dari poin 1 sampai 2 kita mengerjakan, 3, 4 belum, tapi outcome-nya sudah terselesaikan, nggak masalah, nggak usah dipaksakan 3 dan 4 itu. Karena 3 dan 4 itu adalah amunisi yang kamu siapkan berbentuk label NIC atau tindakan untuk menyelesaikan outcome, menyelesaikan masalah keperawatan menuju outcome yang kamu tetapkan begitu. Jadi nggak masalah. Yang penting kamu memilih NIC tersebut sudah merujuk pada outcome yang mau diselesaikan. Kita analogi yang simpel ya, analogi yang sangat simpel, mudah-mudahan bisa dipahami gini. Aku pengkajian ke Akmal misalkan, gimana kondisi kamu? Ulun lapar, Nurse ya. Oke, masalah keperawatannya lapar. Outcome-nya apa? Outcome-nya berarti Akmal harus kubuat kenyang. Oke. Intervensiku apa? Kasih makan, kasih minum. Bermain misalkan gua ambil. Lah, bermain menyelesaikan lapar enggak ada pertanyaannya. Ketika aku intervensi Akmal, aku kasih makan aja, dia belum minum, tapi dia udah merasa kenyang. Ya udah, selesai aja. Yang penting dia merasa makan nasi padang. Berarti dia udah merasa kenyang, ya udah berarti kan selesai. Walaupun dia belum minum kayak gitu loh. Ya.
Nah, jangan sampai intervensi yang tersisa ini adalah intervensi bermain. Artinya dari awal kita udah salah memilih. Ngapain memilih nik bermain untuk mengenyangkan orang yang lapar ini? Oke? Ya, artinya dipahami, oke, sip. Nasi Padang itu request. Aku umum aja sih mau kasih makan tadi. Dia nagih nasi Padang. Oke, itu ya Arista. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Oke, Dila, silakan Dila. Terima kasih Nurs atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai di bagian intervensi keperawatan. Nah, di sini perawat dikatakan bahwa harus memahami skill berpikir kritis. Nah, itu dalam di poin keempat di video 78 mengenai berpikir kritis dalam pemilihan intervensi keperawatan, itu ada yang poin kemungkinan untuk dikerjakan. Nah, di situ kemarin Pian menjelaskan mengenai tentang disebutkan biaya. Nah, bagaimana semisal atau Pian ada menemukan pasien yang terkendala dalam biaya sehingga intervensinya itu juga menjadi terkendala begitu sampai ada kan saya pernah dengar saya ada kasus yang sampai pasiennya meninggal karena terkendala biaya tersebut. Terima kasih. Oke, sederhanakan ya ibaratnya pertanyaannya kayak gini. Atau langsung ku jawab dengan simpel kayak gini. Ku ambilkan contoh tentang pemasangan terapi intravena dalam hal ini infus. Paham infus ya? Oke, infus artinya ada cairan yang masuk ke tubuh manusia untuk alasan tertentu. Kita ambil alasannya lebih kepada cairan tubuh pasien yang kurang atau masalah keperawatannya misalkan defisiensi volume cairan. Oke, kekurangan volume cairan. Salah satu knock-nya adalah balance cairan terjadi. Artinya intake masuk, output keluar itu balance atau seimbang. Caranya dengan apa? Bisa aja nick-nya dengan manajemen cairan. Manajemen cairan masih umum. Apaan manajemen cairan? Salah satunya adalah tindakan kolaboratif, pasang infus, alirkan cairan tertentu sesuai dengan peresepan dari pihak medis. Seiring waktu, udah 3 hari misalkan terapi tersebut dijalankan, lalu infus tersebut macet misalkan. Sementara infus tersebut harus tetap dipertahankan untuk menjaga balance cairannya misalkan. Sisi berpikir kritis dan kreatif kita harus muncul. Pertanyaannya dan berkaitan dengan kendala biaya, jika infus itu dicabut dan harus dipasang lagi, harus ada menyiapkan jarum infus lagi, set infus lagi yang baru. Kali aja jaminan JKN-nya atau BPJS-nya udah habis, nggak ada lagi bantuan untuk set infus yang baru, dia harus harus beli lagi dong secara mandiri. Sedangkan dia terkendala biaya tadi. Dicabut, didiamkan nggak pakai infus, bisa orang dehidrasi, bisa fatal. Nah, sisi kreatif perawat dan berpikir kritisnya, kita harus bisa mengupayakan misalkan, kali aja macet infusnya gara-gara ada sumbatan darah, misalkan di jarum infusnya yang tertanam itu, bisa aja kita perbaiki. Misalkan kita buka dulu sementara tanpa mencabut. Kita upayakan untuk bisa paten lagi jalan infusnya. Nah, itu salah satu cara kita kreatif dikit, nggak cuman infus macet, cabut, pasang lagi. Kan ada beberapa aspek yang harus dipikirkan. Mampukah misalkan pasiennya ketika harus membayar lagi untuk properti pasang infus misalkan. Berpikir kritisnya ya kita harus mikirkan bahwa kalau ini dicabut
dan pasien nggak mampu lagi membeli untuk dipasang. Apakah kamu mau nombokin? Kamu nggak mau nombokin, rumah sakit rugi. Atau justru deal aja, pasien nggak usah dipasang infus. Resiko dong terhadap pasien. Nah, sisi kayak gitu yang harus dipikirkan. Gitu, Dila. Itu Nars, apakah ada misal kayak di rumah sakit peraturan yang membantu misalnya dalam infus misalnya pasien tadi kendala biaya? Oke, pembiayaan kesehatan kita sekarang itu semacam kayak paket-paket ya, yang kalau kita tercover di asuransi dalam hal ini BPJS ya sebagai JKN kita nasional, Jaminan Kesehatan Nasional, dia itu per penyakit. Jadi misalkan kamu sakit apa, segini biayanya, dirawat berapa hari di rumah sakit. Oke. Dalam perawatan kamu dengan penyakit tertentu tersebut, apa aja properti yang ditanggung, sudah ada anunya, sudah ada ketentuannya. Rumah sakit juga nggak bisa sangat sosial untuk menalangi. Rumah sakit juga perlu hidup untuk menggaji karyawannya, menjaga fasilitasnya tetap jalan, membayar PDAM, membayar listrik, PLN, macam-macam itu. Nggak ada istilahnya sosial. Ya sosial mungkin individunya, misalkan individu nurse-nya kamu yang, aduh kasihan deh sama pasiennya, udah aku tanggungkan, aku belikan aja misalkan infusnya, boleh. Tapi kalau rumah sakit biasanya main kaplingan tadi, kalau udah habis kan artinya ada resiko nombok kayak gitu, merugi kayak gitu. Begitu, Adila. Baik, Nurse, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Makanya harus kreatif ya, kita pikirkan juga kebaikan untuk pasien. Oke, Kia, silakan. Ya, suaranya nggak kedengeran nih. Suara kamu nggak kedengeran. Yang lain gimana? Atau aku aja yang nggak dengar? Nah, nggak dengar juga, geleng-geleng. Nggak kedengeran, asli. Halo Kia, ketik aja, nggak diketik kah? Atau apa nih? Oke, sambil Kia menyiapkan, boleh pindah dulu ya ke Anissa, silakan Anissa. Terima kasih, Nurse, atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurhanisa. Saya izin bertanya, Nurse. Misalnya, ada seorang pasien, dia kan punya masalah kesehatan. Dan kita harus melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah kesehatannya tadi. Tapi, misalnya pasiennya itu menolak intervensi yang harus kita lakukan, contohnya misalnya pemasangan kateter. Sedangkan, masalah kesehatan pasien tersebut tuh nggak bisa diselesaikan selain dari pemasangan kateter itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Mas? Udah dibujuk pun pasiennya nggak bisa gitu. Oke, siap. Pertama kita harus mengenali dulu intervensi yang kita akan lakukan itu adalah intervensi mandiri atau kolaboratif. Oke, pemasangan kateter salah satu intervensi kolaboratif. Kenapa masuk intervensi kolaboratif? Karena ada prosedur invasif
atau memasukkan sesuatu ke tubuh manusia. Dalam hal memasukkan sesuatu alat, sebenarnya alat untuk kebaikan ke tubuh manusia, itu memerlukan yang namanya persetujuan medis oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu siapa? Bisa pasien atau keluarga. Maksudnya gimana, Mas? Pasien artinya orang yang mampu untuk mendengarkan apa isi penjelasan kita dan mampu memutuskan. Berarti anak-anak nggak bisa dalam hal ini. Berarti kalau anak-anak jatuhnya ke orang tua atau wali. Kalau pasiennya bisa, berarti ke pasien sendiri. Batasan kapan itu bisa, Nurse? Umurnya berapa? Saya lupa ya, antara 17 atau 18 ya, atau pasien yang sudah menikah. Misalkan pasien 12 tahun udah menikah, ya udah itu jatuh bisa di inform consent. Kenapa, Nas? Ya menikah aja dia bisa memutuskan 12 tahun, masa dipasang kateter nggak bisa didengarkan, kayak gitu lah maksudnya. Jadi sesuai undang-undang tuh pasien yang udah cukup umur, nah cukup umur tuh saya lupa 17 atau 18 tahun kayak gitu. Dan pasien yang sudah menikah itu bisa kita inform consent. Inform consent secara pengertian adalah tindakan persetujuan atas tindakan untuk menyetujui tindakan medis. Salah satunya adalah kateter tadi. Nah, caranya kita harus menjelaskan dulu kepada pasien atau keluarga pasien tentang kita akan melakukan apa, gunanya apa, kebaikannya apa ketika dilakukan, dan buruknya atau resikonya apa ketika tidak dilakukan. Ketika kita sudah selesai menjelaskan, kita tanya, mau nggak dipasang kateter? Ya, kalau mau, dia akan tanda tangan yang namanya di inform consent. Inform consent adalah persetujuan tentang tindakan medis setelah dijelaskan. Kalau dia menolak, ada namanya inform refuse. Jadi istilahnya dia akan tanda tangan di atas kertas bahwa dia menolak tindakan yang diusulkan dan sudah dijelaskan sebelumnya oleh tenaga medis atau perawat dalam hal ini. Kita jangan sampai memaksa pasien yang menolak. Tapi kita ingat, kita harus menjelaskan detail dulu, kita minta persetujuan, dia tetap menolak, oke dia menolak, tanda tangan. Kita tetap menghargai yang namanya hak autonomi pasien. Pernah dengar hak autonomi pasien ya? Di mata kuliah tetangga pasti ada itu pokoknya. Kita tetap menghargai hak autonomi pasien. Karena pasien memutuskan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi kita nggak akan salah teman-teman ketika pasien tiba-tiba perkemihannya makin serius kondisinya. Ternyata realnya kita lihat tidak dipasang kateter. Tinggal kita tunjukkan, ini loh pasien pernah menolak, udah tanda tangan di atas penolakan ini, ya udah kita aman. Begitu. Gitu Anissa. Jadi walaupun kayak untuk kebaikan tetap nggak boleh maksa gitu ya, Mas? Oke, kita tuh pengen banget beneficient ya untuk kebaikan pasien, tapi hak autonomi di atas segalanya bagi pasien. Ya udah, nggak usah maksa, kita nggak usah maksa. Tapi jalankan prosedur yang tadi kita jelaskan dulu dengan detail. Toh dia tetap menolak, oke, nggak masalah. Oke. Baik, terima kasih, Nars. Sip. Oke. Kita baca nih pertanyaan Kia tadi. Di bagian mempertimbangkan pemilihan tipe intervensi keperawatan yang bagian intervensi delegatif itu maksud dari didasarkan pada respon DPJP terhadap diagnosis medis perawat menyelesaikan order tertulis DPJP itu aja Nas. Oke, DPJP gini, dalam asuhan terintegrasi, maksud asuhan terintegrasi itu gini teman-teman. Pasien yang dirawat di rumah sakit itu satu. Pasien itu mempunyai masalah kesehatan yang akan diselesaikan oleh dokter, perawat, nutrisionis, apoteker, klinis, dan macam-macam lah disiplin ilmu. Pasiennya kan tetap satu ya, tetap satu pasiennya. Bukan punya perawat sendiri, bukan punya dokter, tapi punya semua tenaga kesehatan yang berkaitan. DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan semacam kayak clinical team leader. Dia leader untuk asuhan terintegrasi.
kadang untuk pasien ini ada tindakan-tindakan delegatif yang sangat-sangat bersesuaian dengan masalah keperawatan. Contoh tadi, pemasangan NGT pada orang yang nutrisinya jelek, yang nggak bisa makan langsung, pemasangan kateter pada yang terkendala tentang perkemihan, pemasangan infus pada orang yang kehilangan cairan, itu kan masalah keperawatan juga. Tapi penyelesaiannya berdasarkan aspek kolaboratif, di mana perawat nggak bisa langsung memasang infus pada pasien, walaupun dia tahu kekurangan cairan. Dia tetap harus berkolaborasi dengan DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan untuk merumuskan suatu tindakan. Itu tindakan kolaboratif namanya. Oke. Delegatif. Maksud delegatif ini adalah pendelegasian. DPJP memberikan intervensi, misalkan pasang infus ya dengan cairan NaCl selama 20 tetes per menit misalkan. Kata-kata beliau kayak gitu. Perawat yang masang infus, perawat yang ngatur tetesan infus untuk menyelesaikan masalah medis, juga untuk menyelesaikan masalah defisiensi volume cairan kita tadi. Begitu. Gitu Kia yang bertanya. Inggih Nas, terima kasih jawabannya. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir, kalau ada yang mau nanya. Oke, Akmal, silakan. Terima kasih Nas untuk kesempatannya. Tapi ini sedikit keluar dari topik yang utama ini. Nah, ada dosen yang mengatakan tidak usah kita itu mengucapkan terima kasih kepada pasien. Nah, itu bagaimana tanggapan Nurse? Sedangkan ucapan itu seperti terbiasa sudah di kehidupan sehari-hari kita. Ucapan terima kasih pada orang, segala macam seperti itu. Tapi beliau mengatakan tidak perlu, kata beliau, untuk mengucapkan terima kasih perawat kepada pasien itu. Nah, terus lanjut yang kedua. Kemudian mengenai yang tadi pertanyaan pertanyaan Fadilah yang kita membantu biaya rumah sakit. Nah, itu kalau tidak salah kemarin waktu pembelajaran KDK kada boleh kita seperti membantu secara itu, karena kita cukup empati, tidak perlu sampai simpati, kata empati aja bolehnya, tidak boleh sampai kita yang simpati lah, tidak boleh lah sampai Nah, terus tapi ada nurse yang sama dokter Gunawan yang dokternya Deddy Kombucer, kan beliau sampai membantu banyak pasien. Nah, mengenai hal ini bagaimana tanggapan dari nurse? Oke, jadi gini, aku ada dua pertanyaan ya tentang dokter Gunawan dan tentang salah satu dosen yang mengatakan nggak boleh berterima kasih kepada pasien. Aku juga termasuk orang yang mendukung itu. Tapi bukan secara frontal bilang Nurse Heri melarang berterima kasih kepada pasien, bukan kayak gitu. Tapi gini, kita pecah satu-satu. Kita sudah melakukan asuhan ke pasien, kita sudah nolongin dia. Yang perlu kita lakukan bukan berterima kasih atas kooperatifnya dia, tapi kita memuji, menguatkan. Makanya di checklist skill adalah reinforcement. Penguatan, bukan say thanks untuk pasien, bukan kan? Bukan say thanks kan, tapi reinforcement. Arti dari reinforcement itu adalah penguatan. Caranya adalah Bapak baik sekali tadi sudah melaksanakan prosedur bersama saya sehingga prosedur lancar. Sip Pak, nanti saya kembali lagi deh. Kayak gitu loh bahasanya. Enggak usah, Bapak terima kasih Pak sudah ini kita yang begawi. Dalam tanda kutip ya, kasarnya tuh kita yang begawi, kita yang berterima kasih. Kita tuh menguatkan dia untuk ke depan apabila ada tindakan lagi, dia kooperatif lagi kayak gitu loh. Ya, bahasa-bahasa reinforcement itu baik sekali Bapak. Sudah kooperatif, sudah bekerja sama dengan saya kayak gitu. Sehingga saya lancar untuk melaksanakan tindakan tersebut. Itu aja, cukup itu aja. Berarti ada dua dosen yang mengatakan jangan ucapkan terima kasih ya. Satunya dia, satunya saya kayak gitu.
Oke, tentang Dokter Gunawan. Saya bilang tadi, saya menjawab pertanyaan Anissa tadi mungkin ya. Saya bilang tadi bahwa rumah sakit yang biasanya tidak akan menalangi. Tapi kalau teman-teman secara individu dan sangat berjiwa sosial itu silahkan di luar konteks dia bekerja. Yang nggak boleh itu gini, kita bekerja di ruangan, pasien perlu set infus, kita ambilkan di loker rumah sakit. Ini Bu, atau langsung pasang, itu kan punya rumah sakit. Itu yang nggak boleh. Ya kalau kita mau istilahnya kita kasih uang ke keluarganya, tebus set infus di apotek, nggak ada yang larang, nggak akan ada yang nggak akan ada yang melarang kayak gitu. Ya sama dengan kasus Dokter Gunawan begitu yang dia melayani banyak pasien yang sama-sama pernah kita dengar di podcastnya Om Deddy kayak gitu. Nggak masalah itu. Yang masalah adalah kita sosial, tapi yang kita ambilkan itu properti rumah sakit. Itu yang nggak boleh. Dan rumah sakit juga nggak akan ada cara untuk membantu pasiennya secara rumah sakitnya ya, bukan individu. Ya, kalau ajarannya sih cukup empati saja, tapi toh kalau kita sangat bersimpati, kita rela keluar uang pribadi guna pasien, itu urusan masing-masing aja. Ya. Gitu. Itu Akmal. Siap, terima kasih Ners. Oke. Sebenarnya untuk ucapan terima kasih itu tersirat ya Ners maknanya dengan kita Betul. Kita sebenarnya berterima kasih loh atas kooperatifnya dia. Tapi nggak usah diucapkan. Ya, nggak usah diucapkan. Tapi kadang keceplosan mahasiswa kayak gitu. Ya. Siap, terima kasih banyak Ners. Oke, sip. Oke teman-teman, kira-kira itu terkait dengan diskusi kita, menarik sekali ya pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini tambah menguatkan teman-teman bahwa pemahamannya adalah dalam menyelesaikan diagnosis keperawatan atas dasar data asesmen harus ditentukan dulu outcome-nya menggunakan NOC, lalu kita pilih intervensi dari NIC. Nah, dari perencanaan yang akan kita tulis ini, kita dokumentasikan ini, baru nanti kita mengimplementasikan. Implementasi itu biasanya berupa tindakan, pemberian edukasi, macam-macam terhadap pasien. Begitu. Oke, sekian atas diskusi yang menarik hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hal, belajar terus, diulang terus, mudah-mudahan pasti ke depannya ya. Bagus sekali sudah kooperatif, diskusinya sangat menarik tadi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ners. Sip. Terima kasih banyak Ners. Saya izin